Hikmah yang tersiratnya apa Pak dari ibadah kurban? Hikmah yang tersiratnya adalah yang pertama, jangan berlebih-lebihan mencintai dunia dan isinya. Jangan berlebih-lebihan mencintai dunia dan isinya. Seperti Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail kecil, "Ya bunayya ma ahabbu minka min nafsi." Wahai anakku, aku tidak mencintai sesuatu bahkan diriku aksaru hubban illa anta, kecuali hanya kepadamu anakku. Jangan berlebih-lebihan mencintai dunia dan isinya, karena dunia sementara Bapak Ibu. Ya. Ad-dunya faniyah wa kullu ma fiha halikah. Dunia sementara dan apa yang ada di dalam dunia itu akan musnah, akan hancur Pak. Semuanya ada batas. Semua ada batas Pak. Setiap ciptaan Allah, setiap makhluk Allah, semuanya ada batasnya Bapak Ibu. Ya. Dunia ini punya batasan, umur kita juga punya batasan, kesehatan kita juga punya batasan, rezeki kita juga punya batasan, kehidupan kita punya batasan, semua Pak, jabatan punya batasan, semuanya ada batasan. Illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadza nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qallallahu jalla jalaluhu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat, rahmat, inayah, berkah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita masih termasuk hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan terus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam meninggalkan seluruh larangan yang dilarang oleh Allah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyambung kajian hadis kita terkait al-hudiyah, kurban. Terakhir kita sudah membahas beberapa keutamaan kurban Bapak Ibu, ya. Yang pada intinya adalah yang Allah inginkan dari hambanya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Tidak ada satu perintah ibadah yang tidak mengandung kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya pahalanya yang berlipat ganda, fi kulli sya'rin ajrun. Apa kata Nabi? Fi kulli sya'riha ajrun. Di setiap helai bulu hewan kurban itu ada satu pahala untuk kalian. Ya. Kan tidak ada yang bisa menghitung berapa banyak jumlah bulu kambing, tidak ada yang bisa menghitung berapa banyak jumlah bulu sapi, lembu Pak. Artinya apa? Yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahalanya sampai enggak terhitung Bapak. Ya. Sampai enggak terhitung. Ya. Hikmah yang tersiratnya apa Pak dari ibadah kurban?
Hikmah yang tersiratnya adalah yang pertama, jangan berlebih-lebihan mencintai dunia dan isinya. Jangan berlebih-lebihan mencintai dunia dan isinya. Seperti Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail kecil, "Ya bunayya ma ahabbu minka min nafsi." Wahai anakku, aku tidak mencintai sesuatu bahkan diriku aksaru hubban illa anta, kecuali hanya kepadamu anakku. Jangan berlebih-lebihan mencintai dunia dan isinya, karena dunia sementara Bapak Ibu. Ya. Ad-dunya faniyah wa kullu ma fiha halikah. Dunia sementara dan apa yang ada di dalam dunia itu akan musnah, akan hancur, Pak. Semuanya ada batas. Semua ada batas, Pak. Setiap ciptaan Allah, setiap makhluk Allah, semuanya ada batasnya, Bapak Ibu. Ya. Dunia ini punya batasan, umur kita juga punya batasan, kesehatan kita juga punya batasan, rezeki kita juga punya batasan, kehidupan kita punya batasan, semua Pak, jabatan punya batasan, semuanya ada batasan. Yang namanya makhluk Allah pasti ada batasan. La tuhibbud dunya aksar min hubbika ilal akhirah. Jangan engkau tinggikan, jangan engkau tingkatkan, jangan engkau perbanyak cintamu kepada dunia dan isinya daripada cintamu kepada akhirat. Kita kan udah belajar Pak Ibu, dunia ini tempat persinggahan, bagikan abirus sabil, bagikan seorang musafir yang jalan jauh, tahu-tahu dia capek, dia ngantuk, ada pohon beringin yang rindang, dia ikat kudanya, dia baring di bawah pohon beringin 1 jam, 2 jam, 3 jam, lalu dia bangun, dia ambil lagi kudanya, dia berjalan lagi dengan kudanya, 2 jam dia tidur, atau 3 jam dia tidur di bawah pohon tadi. Itulah perumpamaan dunia. Sebentar, sesaat, dan cepat. Sebentar, sesaat, dan cepat. Yang kedua, hikmah yang tersirat yang kedua apa Bapak Ibu? Salah satu sifat jelek manusia Pak, dan Allah nggak pernah nanamkan sifat ini Pak. Allah nggak pernah nanamkan sifat ini. Sifat ini munculnya ketika kita mengedepankan hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Apa Pak? Ego. Jadi kurban itu menghilangkan egonya manusia. Kurban itu menghilangkan egoisnya manusia. Di mana letak manusia egois? Nah, kita kan kalau dibilang egois kadang marah Bapak Ibu. Mempertahankan sesuatu yang tidak benar itu ego Pak. Menganggap seolah-olah ini adalah milik kita kafah seutuhnya, itu ego Pak. Menganggap kita yang paling benar, ego. Menganggap kita yang paling baik, ego. Menganggap kita yang paling soleh, ego. Menganggap kita yang paling banyak berbuat baik, ego. Menganggap kita yang paling banyak berkorban, paling banyak bersedekah, paling banyak segala-galanya. Itulah ego. Dan korban memotong keegoan manusia. Bapak Ibu, diri kita aja bukan milik kita Pak. Nggak usahlah harta kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Diri kita ini bukan milik kita Pak, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu ego. Nggak perlu ego kita Bapak Ibu. Jangan pernah kan yang cari harta ini saya, yang cari uang saya, yang kerja saya, yang capek saya, yang absen saya, yang dimarahin atasan saya, ini hasil kerja saya. Jangan Pak. Di dalamnya ada hak fakir, di dalamnya ada hak orang-orang miskin, di dalamnya ada hak duafa,
di dalamnya ada hak yatama, anak-anak yatim, di dalamnya ada hak ini masjid-masjid, di dalamnya ada hak orang lain, Pak. Dan rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya, terpaut dengan rezeki orang lain. Makanya ada yang namanya zakat, ada zakat mal, zakat profesi, ya, atau zakat penghasilan, ada zakat niaga, ada zakat persawahan, ya, macam-macam zakat, Bapak Ibu. Biar apa? Biar kita tidak ego, Pak. Orang yang ego ini bisa dilihat dari karakter, Pak. Apa karakternya? Ketika salah nggak pernah mau mengaku salah. Yang kedua, beda ketika punya, ketika tidak punya dengan punya, beda, Pak. Sebelum punya jabatan dan ketika punya jabatan, beda, Pak. Nabi Muhammad menjadi pemimpin umat di alam ini, Pak. Sederhana aja. Amirul Mukminin, khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga biasa aja. Semua, Pak, biasa aja. Ini kadang kita baru jadi Pak RT sombongnya luar biasa, Pak. Bukan RT di sini, enggak. RT sana, Pak, tengah laut. Kalau RT di sini baik-baik. Jadi kurban mengikis keegoan, seperti egonya Nabi Ibrahim dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah berkata, Ibrahim, anakmu itu punya aku, hartamu itu dari aku. Sama Allah berkata kepada kita, kalian manusia, harta yang aku berikan kepada kalian itu milik aku loh. Jabatan kalian itu milik aku, usaha kalian itu aku yang sukseskan. Bahkan diri kalian juga milik aku. Kalau aku mau mengambil tidak berpintu, aku mau memberi juga tidak berpintu. Nggak ada yang bisa menghalangin aku, kata Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam bahasa Arab, ego itu, egois dalam bahasa Arab itu namanya ananiyun. Dalam bahasa Arabnya, ya. Orang yang ego dan egonya tidak hilang dengan korban, maka dia akan menganggap, wah, ini korban aku yang paling besar. Wah, ya. Dia punya karakter menganggap dirinya paling baik dan apa yang dia miliki paling baik. Ini orang yang ego. Ya ja'alu annahu hasanan wa khairan wa ma ma'ahu hasanan wa khairan. Dia menjadikan dirinya lebih baik dan dia menjadikan apa yang dia milikin itu yang paling baik daripada yang lain. Walaupun ada yang lebih baik, dia lupa di atas langit ada langit. Lupa dia, Pak. Dia soleh tapi ada lagi yang soleh. Dia baik tapi ada lagi yang lebih baik. Dia banyak sodakoh tapi ada lagi yang lebih banyak bersodakoh. Dia tampan, ada lagi yang lebih tampan. Dia cantik, ada lagi yang lebih cantik. Dia mampu, ada lagi yang lebih mampu. Menganggap dirinya lebih baik dan apa yang dia milikin lebih baik. Dan orang yang ego yuridu ayyamda'ahun nas. Karakternya orang ego itu, Pak, kepinginnya dipuji, dikritik tidak mau, dipuji senang. Itu karakter orang ego. Jadi kalau ada yang egois, ya, coba dikritik, nggak mau dia. Nggak akan pernah mau dia dikritik. Ya. Kalaupun dia nerima karena dia tidak enak. Oh ya udah. Tapi hatinya berkecamuk. Oh, kritik aku iya aja.
macam kau paling benar aja, macam engkau ini, macam engkau ini, macam engkau ini. Dia menyamakan dirinya dengan orang lain. Wa yuridu ayam dahun nas, dan dia kepingin dipuji oleh manusia. Orang ego kalau udah dipuji Pak, itu baiknya luar biasa Pak. Jadi ibu bapak kalau mau makan gratis, kalau mau ditraktir gratis, puji orang yang punya sifat ego Pak. Wah, itu makan gratis tuh Pak. Contoh nih, Pak Edi punya sifat ego nih. Wah, Pak Edi ini tampan kali nih. Ya, perfect, sempurna nih, baik, cakep, ganteng. Iya, ya. Ustaz udah makan belum? Belum Pak. Ayo kita makan. Itu orang ego senangnya dipuji Pak. Dikritik dia nggak suka, dipuji dia bangga, senang dia. Walaupun lisannya biasa aja, tapi hatinya berbunga-bunga ketika manusia memuji. Hati-hati. Dengan adanya kurban, Bapak Ibu peserta kurban kalau masih merasa paling baik, peserta kurban kalau merasa apa yang dia miliki paling baik, hewan kurbannya paling gemuk, paling baik, ya, dikritik tidak mau, dipuji dia senang, berarti kurban kita belum mendatangkan manfaat. Berarti kurban kita belum mendatangkan manfaat. Kita masih ego. Yang tersirat dari kurban itu mengkikis keegoan manusia. Keakuannya dikikis oleh Allah, keakuannya dipotong oleh Allah, keakuannya disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala habis, sehingga dia sadar kita adalah ciptaan Allah. Khalikal insana mim ma'in mahin, diciptakan dari tetesan air yang hina. Di bumi ini hanya numpang, mati jadi bangkai, kemana-mana yang dibawa hanya kotoran. Jadi bukan untuk bangga-banggaan Pak, bukan untuk pamer-pameran. Justru dengan adanya kurban kita makin tawadu. Dengan adanya Idul Adha kita makin rendah hati. Walaupun kita tidak ikut kurban, tapi kita dapat hikmah dari kurban. Apa hikmah dari kurban? Tidak menjadi orang yang ego, tidak egois. Bapak Ibu, karakter keegoan kenapa dikikis setiap ibadah kurban Pak? Setiap tahun itu keegoan kita peserta kurban atau tidak seharusnya hilang. Ya. Orang yang ego Bapak Ibu akan menutupi kesalahannya dengan kesalahan orang lain, akan menutupi kekurangannya dengan kekurangan orang lain. Dia nggak akan mau dibilang salah, dia nggak akan mau dibilang kurang, dia akan menutupi kesalahannya dengan kesalahan orang lain. Dia akan menutupi kekurangannya dengan kekurangan orang lain. Di mana letak salahnya? Melibatkan orang lain untuk menutupi kesalahannya. Dan orang yang ego itu lebih cepat, temperamennya lebih cepat naik Pak, tensinya lebih cepat naik, amarahnya lebih cepat terpancing. Orang yang ego, kenapa? Karena dia tahu ketika dia salah, dia nggak akan mau dibilang salah, dia akan menutupi kesalahannya dengan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita salah Pak, kita nggak terima dibilang salah Pak, hati-hati, bisa jadi kita ego Pak. Belajar tidak ego itu belajar dari polisi dengan tentara. Salah pun dimarahin, gimana Pak? Siap salah kan? Iya. Saat dia benar pun dimarahin tetap siap salah. Ya. Dan orang yang ego ketika dia dibilang salah nggak terima dia. Kok saya dibilang salah? Kok saya dibilang ini? Kok saya dibilang ini?
dia nggak dapat hikmah ibadah kurban. Ya. Jadi Bapak Ibu, khususnya peserta kurban, egonya nggak ada. Mau dikasih 1 kilo, alhamdulillah. Dikasih 3 kantong, alhamdulillah. Nggak dikasih juga, apa ngamuk. Sayang Ustaz. Ya. Jadi yang pertama Pak, yang tersirat apa? Jangan berlebih-lebihan mencintai dunia. Dunia ini sementara, isinya juga sementara. Cinta abadi kita hanya milik Allah. Terlalu cinta dengan dunia dan terlalu cinta dengan isinya, kecewa Pak. Ya. Kalau cinta dengan Allah nggak akan kecewa, cinta dengan Rasulullah nggak akan kecewa. Kalau itu hak kita nggak akan kemana, kalau itu rezeki milik kita nggak akan kemana Pak. Kalau jabatan itu milik kita nggak akan kemana, kalau itu jodoh kita nggak akan kemana. Yakin sama Allah. Ketika kita masuk dalam Dzulhijjah tapi kita masih ego, artinya kita masih mengedepankan hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu itu bawa kita ke hal yang nggak baik Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada nafsul mutmainnah, an-nafsu al-mutmainnah, nafsu hawa yang baik. Tapi ada nafsu yang tidak baik, ammaratun bisu, innan nafsa la ammaratun bisu. Dan jangan pernah curigain orang lain Pak. Orang yang ikut kurban khususnya, dan kita Bapak Ibu umat Nabi Muhammad pada Dzulhijjah nanti ini Pak, kita udah nggak punya sifat curiga. Ini kita nyumbangnya 3.500.000, kok sapinya kecil ya, kok lembunya kecil ya, ini panitianya kok kayak gini ya, wah ini panitianya aja lembunya 5, panitianya 100 orang, gimana mau banyak dapat dagingnya. Ya. Saya tadi malam rapat panitia kurban, lembu 4, panitianya 60 orang. Ini daging kurban habis dimakan panitia. Yang kenyang panitianya. Ya. Saya bilang udah panitia yang dimasak tulang-tulangnya aja udah, buat sup udah. Orang yang kurban dan kita Pak nggak punya sifat curiga Pak. Ya udah mau nyumbang, mau kurban, dapat sekian ya udah alhamdulillah. Nggak suka curiga dia. Ah ini jangan-jangan dia nih, ini jangan-jangan nih. Siapa panitia kurban ketuanya? Pak Acang. Ini jangan-jangan Pak Acang ada main nih. Ini jangan-jangan Pak Acang nih dapat untung nih. Padahal jangankan untung Pak, bensin beli sendiri Pak. Ya. Nah, orang yang ego bawaannya curiga terus. Ini jangan-jangan dia ada hubungan nih. Ini jangan-jangan. Akhirnya stres dia Pak, tensinya naik, kolesterolnya naik, gulanya naik, koid dia. Kenapa? Gara-gara curiga. Jadi Pak, buang sahwa sangkanya Pak, Ibu buang sahwa sangkanya, Bapak-bapak buang suuzonnya Pak. Kalau tidak melihat dengan mata, kalau tidak baca, tidak memandang, kalau hanya dengar, buang jauh-jauh. Kan dalam Islam jelas, kalau engkau tidak melihat, kalau engkau tidak melihat atau memandang, kalau engkau tidak membaca, maka datangkan bi arbatis syuhada, datangkan 4 saksi. Kalau engkau sudah memandang, engkau dianggap bohong. Engkau membaca, engkau dianggap bohong. Engkau mendatangkan saksi dan saksimu juga dianggap bohong. Fataqassam billah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Dan Allah sebaik-baik saksi. Ya.
Kamu ngambil itu ya? Enggak, padahal CCTV-nya ada. Enggak. Ini saksinya lo ngelihat. Ya. Enggak, masih enggak juga, maka dia wajib bersumpah untuk dirinya. Dia memubahalah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Pak, Ibu. Kalau masih punya kecurigaan, wah ini jangan-jangan dia main ini jangan-jangan suami saya main serong nih, ini jangan-jangan istri saya juga kayak gini nih, tanpa ada bukti, tanpa dia melihat bukti yang shareh, bukti yang benar, asik curiga. Ya, orang yang sering curiga umurnya nggak pernah panjang, Bapak Ibu. Kenapa? Tensinya naik, kolesterolnya naik, kepikiran, mau tidur kepikiran, ini panitia kurban tak bener nih. Mau makan kepikiran, ya, bangun tidur kepikiran. Tugas kita berbuat baik, udah berbuat baik aja Bapak Ibu. Mau sedekah udah sedekah aja, mau dikemanin itu urusan nanti, nggak urusan kita. Tugas kita ngasih. Tugas kita ngasih udah. Tugas kita kurban, dapat daging kurban alhamdulillah. Nggak dapat kebangetan. Ya. Paham Bapak Ibu? Jadi mudah-mudahan kita dapat hikmah yang tersirat, tidak berlebihan mencintai dunia, tidak berlebihan mencintai isi dunia, dan tidak punya sifat egois, ananiun atau ego. Ya, ini hikmah yang tersirat Pak. Dengan bentuk karakter keegoan. Kalau kita masih menganggap diri kita paling baik, kita paling benar, dipuji kita senang, dikritik kita nggak suka, ya. Bawaannya hanya curiga, berarti kita masih memiliki sifat egois. Ya, dan orang-orang egois susah Pak. Orang-orang egois jarang yang sehat, sakit aja terus. Kenapa? Bawaannya, pikirannya negatif thinking aja. Ya. Yang dijadikan dalil apa? Inna ba'da zonni ismun. Ustaz, baik sangka juga kadang kita udah baik sangka tapi dia tak baik juga ternyata. Nah, ya. Jadi jangan memutarbalikkan hadis Nabi Muhammad dan memutarbalikkan ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW untuk membenarkan pernyataan kita, untuk membenarkan kelakuan kita, dan jangan menjadikan kesalahan orang lain sebagai penutup, sebagai penghalang, ya, sebagai hijab atas kesalahan kita. Jangan menutup kesalahan kita dengan kesalahan orang lain. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita jawab. Silakan, Pak. Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta, misalnya seseorang dia sangat kaya raya karena wajib, itu nanti akan bisa harta itu dapat dari mana, dengan cara apa, dari wajib dimarakan. Tapi dulu saja sebelum meninggal harta itu berhabis sehingga dia menjadi nol harta dibagikan kepada anaknya. Dan apakah nanti bisa itu harta yang nol itu atau harta yang dibagikan kepada anaknya? Yang kedua, betul pada kamu juga mampu. Nah, ukuran mampu itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Acang bagi ke anak atau istri-istri? Bapak Ibu, la tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta tus'alan arba'i khisalin. Apa kata Nabi? Tidak bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. An umri fima afna. Ya, tentang umur, tentang badannya, tentang amalnya. Yang keempat, an malihi. Yang keempat ini tentang hartanya nih Pak Acang.
an malihi, bapak-bapak ibu-ibu, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, dia gunakan. Dari mana dia dapatkan? Bapak, kamu punya mobil kita dari mana? Itu ditanya oleh Allah, uangnya dari mana? Ya. Kamu punya ini, uangnya dari mana? Kamu punya ini, uangnya dari mana? Ini dari mana? Ini dari mana? Ditelusurin, Pak. Kalau kita di BAP di kantor polisi masih bisa ngeles. Kalau kita ditanya jaksa dan hakim masih bisa ngeles, Pak. Tapi kalau udah Allah yang nanya, la takdzibul lisan, lidah kita nggak bisa bohong. Wa tashhadul julud, setiap anggota tubuh kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu huruf pun, nggak ada satu rupiah pun, nggak ada satu milisenti pun yang bisa kita bohongin di hadapan Allah, Bapak Ibu. Yaumul haqq, pada hari itu yang ada yang benar aja. Dari mana? Nggak bisa kita bohong. Ya dari sini. Wa fima anfaqau, dan kemana kau gunakan harta ini? Ketika hartanya dia habiskan di jalan Allah, ya Ustadz, ini hartanya dibagi ke anak-anak, gimana? Apakah akan ditanya? Tetap ditanya, Pak. Tetap akan ditanya. Selama harta itu diberikan kepada manusia, tetap dia akan ditanya. Yang selamat gimana? Udah, Pak, dapat harta mau yang baik atau setengah baik atau agak baik atau kurang baik atau memang tidak baik? Yang tahu kan kita, Pak. Betul nggak? Orang lain kan nggak tahu, Pak. Orang lain tuh taunya casing kita aja, Pak. Ya. Tapi isi dalam kita yang tahu kan kita dan Allah. Ya. Harta yang baik, yang agak baik, yang kurang baik, yang tidak baik sama sekali, udah serahkan semua di jalan Allah. Jadi Pak Acang, pabrik bata, tanah hektaran, rumah kontrakan, sertifikat semuanya kasih ke masjid. Selamat dah. Ya. Jadi bilang ke istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Bilang ke anak-anak, ini Pak Acang nih hari ini dosanya habis, kena bully terus. Pantas saya lihat dari masuk ke masjid tadi agak murung. Jadi tetap ditanya, kalau mau habis serahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikerjakan oleh sahabat, Bapak Ibu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Kita, Pak, lihat Nabi dan para sahabat berlomba-lomba menghabiskan harta sebelum meninggal dunia. Nabi dan para sahabat berlomba-lomba menghabiskan harta sebelum meninggal dunia, Pak. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Harta apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Harta apa yang ditinggalkan oleh, kalau Utsman banyak, Pak, tapi diwakafkan semuanya. Harta apa yang ditinggalkan oleh sahabat Nabi? Enggak ada, Pak. Semuanya diserahkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatta Sayyidatuna Khadijah. Sampai Sayyidatuna Khadijah enggak ada harta lagi, Pak. Semua di jalan Allah. Nah, kita umat Nabi, Ibu, Bu, kita menghabiskan harta atau mengumpulkan harta? Iya. Kita berbalik, Pak. Kita berbalik 180 derajat. Kalau Nabi dan para sahabat menghabiskan harta di jalan Allah sebelum meninggal dunia, kalau kita mengumpulkan harta sebelum mati. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Kita mengumpulkan harta sebelum meninggal dunia, Bapak Ibu. Makanya Allah ancam kita. Wailul likulli humazatil lumazah. Tahukah kalian siapa orang yang celaka itu? Siapa aja? Bukan hanya yang suka ngumpat, alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang suka ngumpul-ngumpulkan harta, Pak. Mau mati masih ngumpul-ngumpulkan harta, Pak. Nak mampus udah sakratul maut masih nanya dia, mobilnya mana ya? Tanah yang di sana itu suratnya dengan siapa ya? Udah nak mati, Pak. Udah nak mampus, nak ojol, masih mikirkan harta, Pak. Ini manusia, ya. Jadi tetap ditanya, ya. Mana pengurus masjid? Bendahara mana bendahara? Bendahara masjid siap-siap besok pagi Pak Acang ngasih sertifikat semuanya, ya, mau diwakafkan.
Pertanyaan yang kedua apa Pak? Pak Edi? Pertanyaan yang kedua, barometer mampu. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kurban, maka di sana ada kalimat man kana lahu sa'atan, barang siapa yang mampu. Sama seperti umroh dan haji, man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah artinya mampu. Apa barometer mampu? Barometer mampu ini Pak bukan kekayaan. Barometer mampu ini adalah ikhtiar, usaha. Mau usaha atau tidak? Jadi barometer mampu ini dia mau usaha nggak? Dia mau nabung nggak? Dia tahu nih kurban setahun sekali dia nabung, nggak cukup, lepas dia Pak. Ya. Kan kalau langsung blek 3.500.000 kayaknya berat Pak. Tapi kalau kita bisa ngatur nabung, ada arisan kurban, yuk kita arisan kurban yuk. Nabung nggak terasa. Ini saatan, artinya barometer kemampuan. Ya. Gimana mau kurban kita nggak pernah usaha Bapak Ibu ya. Ikhtiar itu ikhtiar dunia dan ikhtiar langit dengan doa juga Pak. Ya Allah, hamba kepingin kurban ya Allah. Tapi Engkau tahu ya Allah kemampuan hamba kan belum ada ya Allah. Engkau mudahkan ya Allah. Allah akan memampukan orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah akan mengayakan orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya, sama Bapak Ibu, orang haji ada yang orang biasa-biasa aja berangkat haji Pak. Tahun ini jemaah haji kita ada salah satunya tukang jual goreng Bapak Ibu. Ada nggak orang kaya belum haji? Kalau jual goreng aja haji, masa angkatan laut nggak haji? Angkatan udara nggak haji, Mas. Polisi nggak haji. Teman saya di AP Angkasa Pura 2 masa nggak haji? Tukang goreng aja haji. Ya. Masa yang punya pabrik bata hajinya hanya sekali? Ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Atau kita jawab ini ya Pak? Karena waktunya ini kasihan juga. Ini yang bertanya melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Ustadz, ini terkait akikah. Rencana kami mau mengakikahkan anak perempuan kami. Ini bahaya mengakikahkan anak. Nah, anaknya mau disembelih nih. Yang kami tanyakan, kalau di daerah kami di sekitar Pramuka, jauh orang Pramuka nih Pak. Paginya menyembelih kambing, siangnya mengundang orang ramai, dan orang tersebut membawa amplop untuk diberikan ke tuan rumah. Lalu pertanyaannya, apakah boleh seperti ini Ustadz, akikah dan puputannya digabung? Kalau menggabung akikah dan puputan nggak masalah, boleh. Nah, yang harus kita catat Bapak Ibu apa? Akikah dengan kurban beda. Kurban ini semua orang boleh makan dagingnya dan boleh dapat dagingnya Pak. Non Muslim pun boleh Pak. Kurban. Tapi kalau akikah dikhususkan dulu untuk fakir miskin, anak-anak ya yatim. Ini bapak akikahkan anak, ibu akikahkan anak, bapak ibu akikahkan cucu, yang diundang gubernur, yang diundang wali kota, yang diundang sekda, yang diundang pejabat. Nah ini yang salah Pak. Jadi kalau mengakikahkan cucu yang datang itu pejabat-pejabat, jangan bangga. Itu nggak putus tali pegadaiannya. Yang memutuskan tali pegadaiannya apa? Dua, akikah kambing itu dan fakir miskin atau anak yatim yang memakan dagingnya. Nah, panggil anak yatim, suruh mereka makan, bahagiakan mereka makan dengan dagingnya. Jangan terbalik, yang tamu undangan di depan makanannya VIP, yang anak-anak di dalam fakir miskin, anak-anak yatim makanannya ala kadar, sate kambingnya hanya 3 aja. Hei. Apakah boleh menerima amplop? Jadi Bapak Ibu, Pak Acang kalau punya cucu akikah nggak mau kasih amplopnya, nggak mau terima, hubungin saya, kasih saya. Boleh Pak. Ustadz, akikah ini yang datang ngasih amplop boleh tidak? Boleh. Ya, nggak ada doa tolak rezeki Pak, yang ada doa tolak bala. Ambil, yang penting jangan minta. Ya.
Kalau isi amplopnya 5.000, ikhlas. Ya, ini makan enak-enak, amplopnya 10.000, aduh, jangan, udah ikhlas aja. Apakah harus kita niatkan akikah di Idul Adha nanti atau tidak, dipotong atau tidak, atau kita potong kambingnya dan dagingnya dibagikan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin? Kami masih bingung soal ini, mohon penjelasannya. Apakah boleh akikah itu digabungkan sepenuhnya dengan kurban? Pemotongannya boleh. Yang membedakan niat pemotongannya. Kalau kurban, Allahumma taqabbal, ya. Ya Allah, terima kurban ini dari ini bin ini binti ini binti ini bin ini binti ini, sampai 7 orang, ya. Minka lillahi ta'ala, baru bismillahirrahmanirrahim, baru sembelih. Dah selesai, Pak. Kalau akikah disebut namanya akikatan, sebagai akikah siapa? Pak Acang misalkan, baru disembelih. Seperti itu. Ustaz, dagingnya digabung boleh atau tidak? Dagingnya digabung boleh atau tidak? Lebih baik mustahab. Mustahab itu mustahsan. Mustahsan itu lebih baik bedakan. Dibedakan, ya. Walaupun tidak ada sana hukum syar'i dosa haram atau tidak, nggak ada, Pak. Tapi lebih baik dibedakan, ya. Jatuhnya di adab di sana. Pertanyaan yang kedua, apakah 10 awal bulan Zulhijjah ada keutamaan dibandingkan dengan hari-hari lainnya? Ada, Pak. Ada. Kurangin maksiat, kurangin berbuat dosa di awal-awal Zulhijjah. Kurangin, bukan di awal-awal, selamanya. Tapi khususnya di awal Zulhijjah, kurangin, Pak. Ya, kenapa? Malaikat setiap hari ngelaporkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Pak Edi kalau mau poligami mikir-mikir, Pak. Jangan ikut Pak Acang. Banyak utamanya, banyak, ya. Bahwa ada anjuran untuk berpuasa 10 hari di bulan Zulhijjah, bukan 10 hari tapi 9 hari. Boleh yang mau puasa dari 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditutup dengan puasa Arafah 9 Zulhijjah, silahkan. Yomun Nahar nggak boleh puasa, pagi aja sampai selesai sholat dah makan, ya. 10 Zulhijjah nggak boleh puasa, Pak, makan. 11 Zulhijjah nggak boleh puasa, 12 Zulhijjah nggak boleh puasa, 13 Zulhijjah nggak boleh puasa, namanya hari tasrik. Ustaz, kalau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kayaknya berat. Boleh selang-seling, dijadikan kayak Daud. 1 puasa, 2 enggak, 3 puasa, 4 enggak, 5 puasa, 6 tidak. Sampai nanti tanggal 9 Zulhijjahnya puasa. Ustaz, berat juga, ambil Senin Kamisnya boleh tidak? Boleh, ambil Senin Kamisnya saja, Pak. Ustaz, berat juga Ustaz, ambil 9 Zulhijjahnya. Namanya puasa Arafah, tukafiruz dzunub, ya. Dosa tahun lalu, tahun yang sebelumnya, sesudahnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, nggak kuat juga puasa Arafah, udah jadi hewan kurban aja, Pak, sembelih. Ya. Apakah hari tasyrik boleh puasa? Nggak boleh. Hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi, Pak? Masih ada yang mau ditanyakan? Jadi, Pak, bukan hanya semata-mata kita merayakan Idul Adha, Bapak Ibu. Bukan hanya semata-mata kita takbiran Idul Adha, bukan hanya semata-mata kita ikut kurban, bukan semata-mata kita makan daging kurban, Pak. Tapi ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya, Bapak Ibu. Allah tidak akan pernah merugikan hambanya. Allah tidak akan pernah menzolimin hambanya. Allah nggak akan pernah menganiaya hambanya. Allah tidak akan mencabut nyawa seorang hamba sebelum Allah sempurnakan nikmatnya. Allah tidak akan mencabut nyawa seorang hamba sebelum Allah ganti setiap pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba-lomba berbuat baik untuk akhirat. Di dunia ini kan hidup kita untuk akhirat, Pak. Udah terus untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat.
Wa man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Terakhir Bapak Ibu, barang siapa yang memiliki kemampuan, tabungannya ada, perhiasannya banyak, diajak kurban nggak mau, alasannya tahun kemarin sudah, tahun ini udahlah gantian, kemarin kan udah, tahun ini nggak usah lagi. Padahal kurban itu Pak, selama ada kemampuan maka hukumnya wajib. Selama ada kemampuan maka hukum kurban itu wajib. Kalimat man kana lahu sa'atan, barang siapa yang memiliki kemampuan, maka yang memiliki kemampuan hukum syar'inya adalah wajib. Barang siapa yang memiliki kemampuan, uang ada, tabungan ada, harta ada, tapi diajak berkurban nggak mau, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mereka mendekati tempat kami sholat. Jangan sekali-kali mereka mendekati tempat kami sholat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, ya, jangan kalian jadikan Allah sebagai Tuhan kalian. Tempat sholat ini kan kita nyembah Allah Pak. Masjid ini kita untuk sujud kepada Allah, nyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa kata Nabi? Punya uang, punya kemampuan, nggak mau korban, jangan deketin tempat kami sholat. Artinya apa? Pertama, jangan jadikan Allah sebagai Tuhan kalian. Cari Tuhan yang lain. Kemana kita mau cari Tuhan Bapak Ibu? Kemana kita mau cari Tuhan Pak? Cacing aja Tuhannya Allah, ikan aja Tuhannya Allah, tumbuh-tumbuhan berzikir Tuhannya Allah Pak. Kemana kita mau cari Tuhan selain Allah? Makna yang kedua apa Pak? Jangan kalian ngaku kalian umatku. Kalau Nabi nggak ngakuin kita umatnya gimana Pak? Nanti kita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ada sekelompok orang Pak yang nggak dipandang oleh Nabi. Ada sekelompok orang yang nggak dipandang oleh Nabi Pak. Nabi nggak mandang apalagi senyum. Siapa mereka? Mereka yang nggak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangankan diajak senyum oleh Nabi, dipandang aja tidak. Kemana kita mau cari Nabi Pak? Mulai dari Nabi Adam Pak sampai Al-Masih Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, umat-umatnya datang ke Nabi mereka minta diberikan keselamatan. Apa kata Nabi-Nabi yang lain? Ma aslamakum, aku nggak bisa menyelamatkan kalian. Fatu ila Muhammadin faida yusallimuna sajamia. Aku nggak bisa menyelamatkan kalian umatku. Kalian datang kepada Nabi Muhammad, karena yang menyelamatkan manusia semuanya Nabi Muhammad. Lalu kita nggak diakuin jadi umat Nabi Muhammad Pak. Wah, ini penderitaan yang paling besar, musibah yang paling besar ketika kita tidak diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kana lahu sa'atan falyamut yahudiyan. Man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut yahudiyan. Barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkorban, mati saja secara Yahudi. Ada yang kaya nggak mau korban Pak, udah kalau mati nggak usah dikuburin, mati kayak orang Yahudi sana, nggak usah dimandiin, nggak usah dikapanin, langsung dikuburin. Ya. Falyamut yahudiyan. Dan kurban Bapak Ibu adalah bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita syukuri nikmat Allah, Allah akan tambah dengan nikmat yang lain. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bentuk bakhilnya seorang hamba, bentuk perhitungannya seorang hamba, bentuk pelitnya seorang hamba tidak mau berkorban adalah bentuk kufurnya dia atas nikmat Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.